Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Ardi dari Teknik Industri Universitas Pancasila. Kali ini saya akan membahas tentang strategic teknologi commercialization Industri 4.0 dan Society 5.0 dengan mata kuliah manajemen strategi dengan dosen pengampu Pak Haris. Kali ini saya akan mulai dengan membahas tentang strategic teknologi. Definisinya yaitu proses membawa teknologi baru ke pasar dengan cara terstruktur dan strategis untuk memastikan bahwa teknologi tersebut dapat digunakan secara komersial dan memberikan manfaat ekonomi. Di sini industri 4.0 ini adalah tentang teknologi yang terkoneksi dengan manusia. Seperti dengan judulnya sendiri yaitu Strategic Technology Commercialization. Apa yang harus dilakukan di strategic teknologi ini yaitu yang pertama yaitu mengidentifikasi peluang pasarnya dengan cara menganalisis kebutuhan pasar, lalu penilaian identifikasi segmen pasar yang tepat, dan potensi teknologi. Dalam pembahasan di sini, peluang pasar sangat penting untuk menjangkau strategi yang akan kita lakukan, terutama dengan terkoneksinya industri 4.0 dan society 5.0 ini, sangat penting melihat dengan kebutuhan pasar dan apa yang dimau oleh customer. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah pengembangan produk. Pengembangan produk atau research development ini adalah proses bagaimana melakukan prototyping dan pengujian, lalu penyesuaian produk berdasarkan umpan balik pasar. Dalam pembahasan kali ini adalah inovasi sangat penting dalam melakukan strategi teknologi, terutama komersialisasi. Dalam artian R&D adalah kunci dari kebutuhan pasar. Misal pasar menginginkan barang A, R&D harus melakukan riset untuk dan pengembangan di produk A tersebut serta diberikan dan kelebihan dalam produk tersebut. Lalu selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Dalam hari ini penetapan harga, lalu strategi distribusi dan promosi dan branding. 3 poin ini sangat penting. Yang pertama itu penetapan harga. Dengan penetapan harga kita jadi tahu bagaimana kompetitor-kompetitor kita melakukan penetapan harganya. Jadi kita bisa bersaing secara harga, lalu strategi distribusi itu penting dalam melakukan pendistribusian barang, dalam artian menjangkau semua kalangan. Lalu promosi dan branding. Promosi dalam artian melakukan pelebaran informasi kepada customer-customer yang belum bisa kita jangkau. Dan melakukan branding terhadap produk kita. Semakin tinggi branding produk kita akan semakin meningkatkan kualitas atau perbandingan dari customer-customer kita. Selanjutnya yaitu manajemen kekayaan intelektual. Dalam hal ini adalah paten dan hak cipta untuk melakukan perlindungan merek dagang dan lisensi dan aliansi strategis dalam artian ini karena kita sudah melakukan research maka seharusnya produk-produk kita itu mempunyai paten agar tidak ditiru oleh perusahaan lain atau kompetitor-kompetitor kita. Karena dalam strategi teknologi ini informasi sangat cepat, jadi yang dikhawatirkan ada melakukan plagiarisme. Selanjutnya itu pendanaan dan investasi. Sumber pendanaan seperti venture capital atau angel investor, lalu perencanaan keuangan dan anggaran, lalu return of investment. Pada pada intinya untuk melakukan sebuah perusahaan atau produk itu harus mempunyai pendanaan dan investasi yang kuat. Dalam artian sumber pendanaan yang pertama kita harus mempunyai sumber yang pasti seperti venture capital atau investor-investor yang sangat kuat. Lalu setelah mendapatkan pendanaan, kita harus merencanakan keuangan dan anggaran secara tepat agar investasi yang telah dilakukan kembali sesuai dengan yang kita inginkan. Industri 4.0.
Definisinya yaitu merujuk pada revolusi industri keempat yang ditandai dengan integrasi teknologi canggih seperti Internet of Things, kecerdasan buatan, dan keputasiawan pada proses manufaktur dan industri. Kita jabarkan lagi IoT dan sensor, konektivitas perangkat, monitoring, dan pengumpulan data secara real time. Seperti yang pembahasan yang sebelumnya, IoT ini sangat penting karena kita melihat data real time yang terkoneksi oleh cloud. Lalu kecerdasan buatan dan analitik, yaitu pengolahan data besar algoritma pembacaan mesin prediksi. Lalu otomatis dan robotika, penggunaan robot dalam produksi otomatis proses bisnis. Lalu manufaktur aditif atau 3D printing, yaitu produksi komponen secara cepat dan efisien. Customasi produk, kita bisa menyesuaikan. Lalu keamanan cyber, proteksi data dan sistem perencanaan ancaman cyber. Dari semua ini terkoneksi untuk strategi teknologi komersialisasi. Lalu Society 5.0 adalah konsep yang diperkenalkan oleh pemerintah Jepang yang menggambarkan masyarakat masa depan yang digerakkan oleh teknologi tinggi dengan fokus pada kesejahteraan manusia, lalu integrasi dunia fisik dan digital untuk meningkatkan kualitas hidup. Seperti penggunaan teknologi cerdas, AI untuk mendukung kehidupan sehari-hari, penggunaan robot untuk tugas-tugas domestik dan industri manufaktur, lalu digitalnya itu smart city dengan sistem transportasi dan utilitas yang terhubung dengan layanan digital. Keberlangsungan lingkungan, teknologi hijau, dan energi terbarukan reduksi jejak karbon melalui teknologi. Teknologi untuk membantu kelompok rentan pendidikan dan pelatihan digital. Ekonomi berbagi yaitu platform berbagi dan model bisnis baru yang berbasis teknologi. Case study-nya yaitu implementasi teknologi AI di perusahaan manufaktur untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Contoh nyatanya, proyek Smart City di Tokyo yang mengintegrasikan IoT untuk mengoptimalkan transportasi dan utilitas, inovasi, penggunaan blockchain, dan manajemen rantai pasokan yang transparan dan aman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.